Rata-rata memerlukan BBM yang sangat besar, apalagi mereka dengan kontrak yang sudah jangka panjang, setahun, tapi tidak merubah harga kontrak awal. Para pengusaha lebih kepada memutar otak lagi lah untuk Harus menjadi lebih kreatif gitu Iya, ya. benar. Bagaimana mensiasati dengan kondisi seperti saat ini. Kalau usaha mikro, usaha kecil itu kan mereka sifatnya sangat fleksibel dari sisi aturan. Mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau usaha makro itu berbicaranya B2B dengan banyak pihak. Misal sudah ada pembicaraan untuk jangka panjang. kontrak. Kita yang biar kita tetap fokus terhadap pengembangan usaha itu aja sih. Tidak memikirkan bagaimana memikirkan strategi Iya. plan ABC-nya lagi sih, harapannya seperti itu. Kita yakin terhadap pemerintah ini adalah langkah yang terbaik. Kalau dari kepercayaan hari ini, jangan dikasih 100%. Nanti pemerintah udah seneng-seneng aja. Ya mendekati lah 100. Harus tetap dikasih tantangan ya. Ya. Tapi rasa percaya kami melebihi 100% lah. Optimis. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya pemirsa setia Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Dan edisi kali ini tentunya di bulan apa ya? Udah bulan April ternyata ya pemirsa ya. Nggak kerasa ternyata bulan April di tahun 2026. Dan tentunya sudah banyak sekali lika-liku yang sudah kita lewati. Dan apalagi berbicara mengenai 1 tahun terakhir ini, seperti kita ketahui bersama bahwa kita juga banyak merasakan yang namanya dampak dari kebijakan efisiensi. Nah, kali ini saya akan membahas kebijakan efisiensi anggaran serta dengan penyesuaian harga BBM. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kegiatan ekonomi di Kalsel? Kira-kira seperti apa ya? Dan hari ini saya menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama adalah Mas Ramli. Iya. Halo. Halo, siang, Mbak Gimana Eni. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Beliau ini dari HIPMI Syariah. Iya. Syariah ya. Di kota, provinsi? Provinsi. Provinsi Kalsel. Jadi sudah tahu ya bagaimana lika-liku sebagai pengusaha ya, kayaknya Ya. sudah makan asam garam juga. Oke. Asam garam manisnya juga ya. Asam gula Lengkap garam. semuanya. Kalau saya bilang kalau asam garam aja berarti nggak enaknya dong Nggak gitu enak, ya. Dan satu lagi narasumber saya kali ini adalah Ketua Kadin Kabupaten Banjar yaitu Mas Firly. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. sehat ya. Ketemunya biasanya sering cuma di acara aja, sepintas saja ya. momen-momen. Momen-momen tertentu ya. Kalau acara gitu ya. Sekarang sibuk apa nih kalau boleh tahu? Ya lebih kepada penyesuaian sih dengan Penyesuaian. kesibukannya yang awalnya sehari yang seharusnya 3-4 pertemuan kita efisiensikan juga nih. Oke. Misalnya dalam satu tempat kita ketemukan di satu tempat itu biar efisien juga. Oke. Itu salah satunya. Menerapkan efisiensi berarti sisi positifnya banyak ya? Banyak sih, betul. Oke. Kalau boleh tahu ke Mas Firly dulu deh, saya mau tanya usahanya kalau boleh tahu di bidang apa nih? Kalau saya sih Cerita-cerita lah, barangkali ya kan ada yang bisa dibantu. kita itu ada yang bergerak di bidang otomotif, itu yang Otomotif. spesialis kaki-kaki mobil, itu ada yang di Sungai Ulin, kami kawa bengkel, yang kedua itu ada kafe juga, belajar sama ibu juga. Ya mungkin. ampun. Oke, balik ya. Terus kita juga ada sebagai kontraktor, tapi ya sebagai dampaknya juga kontraktor sedang efisiensi. Oke, efisiensi. Seperti itu. Sekarang kalau ke Mas Ramli, saya mau tahu usahanya di bidang apa sih kalau boleh tahu? Saya basicnya sebenarnya di konsultan sih, Mbak. Oh, konsultan. Di komunikasi. Kemarin itu kan ada perubahan peraturan pemilihan umum. Pilkada itu kan dulu serentak, sekarang serentak ya. Dulu kan nggak serentak, jadi setiap tahun itu pasti ada kontestasi yang kemudian kita bisa geser tempat gitu. Nah karena serentak ini dilaksanakan oleh negara, jadi 1 kali selesai. Nah sekarang saya geser di bisnis, saya ada perusahaan PT Aset Pangan Nusantara lebih ke supply chain, rantai pasok.
Oke. Kaitannya sama Bang Firly juga sebenarnya di MBG juga. Oh. Gitu. Oh, berarti tidak disebutkan tadi ya. Iya, jadi kami mempertemukan antara produsen dengan Tahu nih Mas Ramli tahu. dengan dapur gitu. Tapi memang kami mempersilahkan sistem agar mereka berkaitan secara langsung. Kami memberikan intervensinya di urusan regulasinya agar tidak bertabrakan, kemudian arus perputaran mereka bertemu kayak Gojek lah sebenarnya ya, kayak sistem itu. Artinya dari user dengan produsen mereka ketemu, tapi kita hanya fasilitasi dari sisi sistem. Oke, memang kayak gitu ya. Biasanya kalau yang namanya pengusaha itu dunianya tuh kayaknya berasa sempit banget. Pasti ada aja yang bisa ini bisnisin gitu sama-sama Iya, bisnis sama. bareng gitu kan. Pengusaha ketemu pengusaha biasanya jadi dah. Jadi. Apa aja pokoknya ya. Ya, Minimal jadi pertemanan gitu. Bener. Oke, sekarang kan berbicara mengenai efisiensi tadi ya kan, seperti kita ketahui juga zaman sekarang kita sudah mulai banyak juga melakukan efisiensi. Salah satunya adalah yang kayak meeting-meetingan ya kan. Sekarang juga nggak perlu juga kadang kita harus tatap muka. Betul. Meeting sekarang sudah ada Zoom meeting. Betul. Nah, itu salah satu contohnya saja ya kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, sebenarnya dengan adanya kebijakan efisiensi yang kita rasakan saat ini nih, setuju apa enggak sih, Mas Firly? Pertanyaan yang sangat berat ini. Jawab sejujur-jujurnya. Di sini. Kalau ditanya sejujur-jujurnya ya kita sangat merasakan dampaknya ini. Tapi dikembalikan lagi ke diri kita nih, apa yang harus kita sesuaikan, apa yang harus kita riset ulang. Kita sebagai pengusaha ini hanya memikirkan bagaimana di akhir bulan itu gaji karyawan terbayarkan, BPJS apa segala macam kita bayarkan. Jadi efisiensi itu kita kembalikan lagi yang awalnya misalnya pengeluaran untuk transportasi berapa, terutama ini BBM nih. Jadi keterkaitannya BBM, otomatis kita fokusnya ini lebih kepada transportasi gitu ya. Transportasi. Betul. Karena dampaknya ini sangat nyata, apalagi kita lihat Kalimantan Selatan ini PAD-nya tuh core bisnisnya atau pendapatan daerahnya itu lebih kepada pertambangan, perkebunan, karet, yang dimana itu rata-rata memerlukan BBM yang sangat besar, apalagi mereka dengan kontrak yang sudah jangka panjang, misalnya dari setahun, tapi tidak merubah harga kontrak awal. Jadi ini para pengusaha lebih kepada memutar otak lagi lah untuk efisiensi, tapi kita menyambut baik dengan adanya efisiensi ini. Otomatis ya seharusnya harga minyak ini udah lama naik gitu. Betul. Ya. Betul. Dan ini Bapak Presiden pasti sangat mempertimbangkan Ya. bagaimana kenaikan ini. Tapi yang kita lihat juga kenaikan ini untuk yang subsidi tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak Tidak ya. terlalu berdampak untuk kenaikannya. Tapi yang lebih kepada minyak yang non subsidi itu yang sangat berdampak, yang awalnya mungkin 14.000 sekian menjadi 24.000 sekian. Mungkin harapannya sih lebih kepada pengawasannya aja sih. Pengawasannya saja gitu ya. Pengawasannya aja. Mungkin kepada penerima manfaat lah bahasanya. Misalnya untuk para nelayan itu sebagaimana subsidinya, yang pasti barangnya itu harus ada lah seperti itu. Tepat sasaran Tepat lah ya, sasaran, intinya benar seperti sekali, itu Bu. ya. Tapi dari bahasanya Mas Firly tadi boleh kita kutip juga ya, dengan adanya efisiensi seperti ini juga akan membuat kita sebagai pengusaha nih ya, para pengusaha harus menjadi lebih kreatif Iya, gitu ya. benar. Bagaimana mensiasati dengan kondisi seperti saat ini, dan ternyata itu adalah ujian dan sekaligus juga mengasah kemampuan Iya. kepiawaian kita sebagai pengusaha gitu ya, agar menjadi semakin piawai gitu. Nah, sekarang ke Mas Ramli sendiri. Kalau tadi pertanyaan sih sempit sebenarnya ya, setuju atau tidak kan begitu. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak. Jadi sebenarnya masyarakat itu kan bagian dari objek politik. Yes. Artinya pengusaha itu ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ketika sudah menjadi kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM ini ya bukan lagi pertanyaannya setuju atau tidak setuju, tapi terima dengan pola pengelolaan yang baru, mungkin seperti itu. Seperti Mas Firly sampaikan tadi bahwa
Sebenarnya informasi terkait kenaikan BBM ini sudah lama diketahui kalau di kalangan pengusaha, bahkan di awal-awal bulan April sebenarnya. Namun kebijakan itu baru keluar di pertengahan begitu. Nah, cara berpikir pengusaha itu kan sebelum segala sesuatu terjadi dia sudah memikirkan dari sisi keuntungannya seperti apa. Harus visioner ya. Visioner. Jadi sudah ada beberapa solusi-solusi ketika misal itu diberikan pemerintah kebijakannya lebih cepat atau ternyata lambat begitu. Jadi artinya ketika kenaikan BBM ini sudah menjadi bagian dari tantangan, bukan rintangan lah kalau pengusaha seperti itu. Tapi yang paling penting saya disclaimer dulu, saya bukan ekonom di sini, saya bukan akademisi juga, tapi lebih kepada mungkin praktisi Dan pelaku usaha juga. pelaku usaha Sebagai juga. pelaku usaha. Jadi artinya ketika kami menyampaikan realita di lapangan, kami berarti melihat dari kegelisahan pelaku usaha yang ada di bawah. Tapi kalau kita bisa pahami bahwa sebenarnya kan usaha itu ada usaha besar, kemudian kecil, menengah, mikro seperti itu. Yang terdampak seperti yang sampaikan Mas Firly sebenarnya di pengusaha makronya sebenarnya usaha besar. Yang besar. Karena kalau usaha mikro, usaha kecil itu kan mereka sifatnya sangat fleksibel dari sisi aturan. Mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau usaha makro itu berbicaranya B2B dengan banyak pihak. Misal sudah ada pembicaraan untuk jangka panjang, 1 sampai 6 bulan ke depan, kemudian 1 tahun kontrak. Kadang kan kita juga harus punya solusi yang disepakatnya. Mempertemukan antara kesepakatan baru dalam kesepakatan itu sebenarnya bagian dari para pengusaha berpikir gitu. Tapi dampak baiknya bahwa negara kita ini bukan lagi negara kecil atau negara tertinggal. Berarti Indonesia sudah masuk ke ranah negara berkembang. Artinya ini kan konflik global sebenarnya. Kenapa BBM ini naik, ada eskalasi Iran kemarin kan. Jadi artinya mau nggak mau, ya pada akhirnya masyarakat itu akan tertolong kalau pengusahanya menghadapinya dengan tetap tenang juga, nggak boleh juga kita gegabah. Panik Karena buying kalau- ya, jangan sampai Iya, Stay kita kan, cool ya. Iya, kita harus tenang aja. Padahal mikir juga kita kan seperti apa ya. Di sisi lain, harapannya pengusaha itu ketika dipercaya di ranahnya adalah usaha, ketika berbicara didengarkan oleh pengampu-pengampu kebijakan demi kepentingan masyarakat banyak seperti itu. Oke, nih berarti nih dengan adanya kondisi seperti ini kita setuju nggak sih? Boleh kita katakan bahwa sebenarnya ini akan membuat kita menjadi semakin tertantang dan juga menjadi semakin kreatif. Ya. Apalagi kalau misalkan pengusaha mikro itu kayaknya dampaknya tidak terlalu signifikan Iya, ya. benar. Oke, setuju ya berarti ya. Iya, sekalipun kecil ya, cuman nggak terlalu inilah. Gitu. Piawai banget ya sepertinya ya, sebagai pengusaha nih ya. Oke, mungkin sedikit harapannya juga nih dari Mas Ramli sendiri, mungkin tentang kondisi perekonomian kita saat ini Oke. di Kalsel. Oke. Ini seperti apa sih? Kalau harapan saya Selain sih, tadi sebagai pengusaha harus stay cool dan tenang ya, gitu kan? ya. Artinya dari sisi pengelolaan bisnis mereka, kita sudah bersyukur bahwa mindset itu sudah ada di diri masyarakat yang pengen berusaha. Mereka sudah memandang bahwa beranilah terjun ke dunia usaha, kan itu perlu mental yang harus siap juga. Betul. Tinggal sebelum melangkah itu juga harus ada kajiannya. Cara kajian itu kan ke masyarakat level bawah itu ya ATM, amati, tiru, modifikasi dengan baik seperti itu, agar nantinya yang tadinya usaha kecil, mikro menjadi kecil naik kelas jadi menengah kemudian menjadi usaha besar. Karena pada akhirnya dunia usaha itu akan membantu banyak hal dari sisi APBD-nya dan lain-lain. Artinya kita harus stay positif lah berpikirnya seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang baik untuk banyak pihak seperti itu. Oke, sekarang nih ke Mas Firly nih, kan sebagai ketua Kadin di Kabupaten Banjar ya. Betul. Tentunya di Kadin ini biasanya kan pasti termonitor dong ya. Termonitor nih ketua nih ya kan. Apabila misalkan tiba-tiba bertumbuh lagi ada usaha-usaha baru yang muncul ya kan. Nah, sejauh ini apakah dengan kondisi saat ini ya, apakah terlihat tambah banyak tiba-tiba banyak pengusaha-pengusaha baru, pengusaha yang memunculkan jati dirinya gitu kan, atau justru malah berkurang? Jadi kita flashback ke belakang nih Mbak ya. Seorang pengusaha nih kita udah menjalani yang namanya COVID tuh. Ya. Yang itu banyak
di bidang pariwisata itu Betul. ya tiba-tiba jadi usahanya apa? Berubah haluan ya. haluan. Oke. Nah, jadi ya mungkin seorang pengusaha itu benar kata Bang Ramli itu udah ada plan A, B, C-nya itu udah disiapin. Tidak serta-merta kita terjun itu tidak memikirkan kajiannya segala macam. Saya pikir sih mungkin ya pasti ada bertumbuh usaha-usaha baru yang tidak berkaitan dengan kenaikan BBM ini secara langsung. Itu, nah tapi tinggal keberpihakan dari pemerintah sendiri nih mungkin dengan cara peminjaman modal yang dengan dipermudah, perizinan yang dipermudah, pelaporan pajak mungkin yang dipermudah. Mungkin itu yang regulasi-regulasi itu yang diharapkan kepada para pengusaha, apalagi yang sangat terdampak nih imbasnya terhadap kenaikan BBM ini. Ya kita insya Allah sih pemerintah ini udah aware, memikirkan terhadap masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri untuk kenaikan BBM ini. Artinya mereka pasti memikirkan namanya efisiensi yang pembangunan yang seharusnya dibangun tahun ini dibangun tahun depan atau tahun berapa gitu, seperti itu. Ya harapannya kondisi perang ini ya cepat berlalu, karena sedikit banyaknya ini sangat kedepannya itu jadi sedikit kekhawatiran, apalagi yang usahanya dalam bidang alat angkut ya, sangat alat angkut, karena apalagi kontrak yang tadi saya bilang udah dealnya di berapa, ya mau tidak mau itu urusan lu gitu kan. Itu urusan kamu yang bagaimana kamu cara ya ini sih harapannya sih cepat berlalu sih. Oke, karena juga boleh kita bilang ini kan bukan hanya kita saja yang merasakan dampaknya ya, tapi semua ya, seluruh ya, kan ini kan adalah dampak secara global ya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kita ceritanya sesi curhat nih. Boleh ya, saya buka-bukaan ya. Anda harus terbuka dengan saya. Oke. Nih, sebagai pengusaha, ke Mas ini dulu deh, Mas Firly dulu. Tingkat kepercayaan Mas Firly terhadap pemerintah kita ini berapa persen? Ditanyakan secara presentasi sih kita fluktuatif ya, maksudnya tidak bisa disebutkan secara presentasi, tapi adalah harapan di mana suara rakyat itu didengar, aspirasi rakyat itu didengar, yang mana keberpihakan dari pemerintah itu kepada kita. Yang pasti saya bilang tadi ada timbal baliknya, misalnya dikenaikan BBM ini naik, berarti harus ada nih yang lebih aware, yang diturunin gitu loh. Misalnya kita tingkatkan dalam bidang kesehatannya, mungkin dalam bidang kesehatan, terus di pendidikannya juga seperti itu. Kita yakin dan percaya bahwa istilahnya April MOOP ini segera berakhir. Jadi begitu April ini udah segera berlalu gitu ya. Segera berlalu, ya kita udah gerah juga sih Mbak, maksudnya baru aja COVID ya kan, baru aja ya ini ada lagi perang lagi gitu loh kan. Ya ini semoga yang baru udah mulai bangkit ya kan, ada ini lagi. Ya ini mudah-mudahan menjadi ujian kelulusan terakhir lah untuk seorang pengusaha kita, yang biar kita tetap fokus terhadap pengembangan usaha itu aja sih, tidak memikirkan bagaimana memikirkan strategi plan ABC-nya lagi sih, harapannya seperti itu. Kita yakin terhadap pemerintah ini adalah langkah yang terbaik. Oke. Tapi saya yakin sih ya, kalau boleh saya bilang nih ya, dengan adanya biasanya seseorang ketika menghadapi ujian gitu ya, menghadapi ujian dan mampu melewatinya, berarti dia akan naik satu level lagi. Dan karena ini adalah ujian bagi kita semua sebagai masyarakat dan juga bangsa Indonesia ya kan, yang sudah melewati berbagai ujian dan juga cobaan, dan ternyata kita sampai saat ini kita masih bisa bertahan, lulus dari COVID dan lain-lain ya kan. Buktinya masyarakat kita semakin kreatif. Betul. Bertumbuh berbagai industri-industri baru seperti industri-industri kreatif semakin bertumbuh ya kan, seperti itu gitu. Artinya kita juga bisa memunculkan hal itu. Ini menandakan bahwa SDM masyarakat kita juga semakin bertumbuh juga gitu ya. Oke, sekarang saya ke Mas Ramli lagi nih.
Nah, gimana kalau menurut Mas Ramli, kepercayaan terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini bagi pandangan Mas Ramli sendiri seperti apa? Masalah kepercayaan kan urusan rasa ya Mbak ya. Rasa. Jadi kalau ya. Benar pengusaha- juga nih, rasa kan kita masing-masing, makanya saya tanya satu-satu gitu kan. Beda lagi. Rasa saya, rasa Mas Beda. beda pasti. Jadi itu kemudian kalau di breakdown itu pada akhirnya di level pengusaha yang mungkin dari sisi politik dengan hasil, kan yang namanya pemerintah hari ini kan hasil dari produk politik. Yes. Bagi sebagian kelompok yang kemudian ini adalah jalur mereka, dalam artian itu adalah kepentingan politik mereka yang masuk, mereka mungkin di atas 100% rasa percayanya. Karena ada harapan besar, visi misi yang mereka bawa itu bisa diwujudkan oleh pemerintahan hari ini. Lalu kemudian kelompok yang lain seperti apa? Saya tidak bilang kelompok yang tidak setuju ya. Kelompok yang lain pun harus optimis kalau saya lihat. Berikan kepercayaan itu sepenuhnya kepada pemerintah. Tinggal kita kembali ke Bang Firly, pengawasannya kita harus ada di sana. Bahwa kemudian negara ini punya visi misi yang jelas, kemudian keberpihakan kepada dunia usaha yang jelas. Kalau pada akhirnya dari sisi regulasinya tidak berjalan sebagaimana mekanisme pusat, kan juga nonsen akhirnya ke bawah, seperti itu. Nah, artinya setiap kebijakan-kebijakan baik dari negara ini, pengawalannya itu harus terpantau dari atas sampai ke bawah, dari hulu sampai ke hilir gitu. Jangan sampai, sebenarnya kalau pembicaraan di pusat pasti positif semua. Nggak ada yang berbicara kemudian kalahkan wilayah ini diuntungkan, tidak. Karena sifat regulasi itu kan mengikat dan menyeluruh, seperti itu. Nah, tinggal pengawasannya seperti apa. Nah, kalau saya lihat secara person ya, misalnya secara person itu artinya pemerintah di pusat. Anggaplah presiden hari ini. Presiden kita kan visioner orangnya. Ya. Dia punya niat baik, orang yang tulus, banyak hal menyampaikan. Ahli bahwa- strategi juga. Ahli strategi itu penting, Ya. benar kata Mbaknya. Karena yang namanya usaha itu kan pasti kalau globalnya ada geopolitik, geoekonomi, Betul. Banyak faktor. geostrategi segala macam. Nah, jangan sampai masyarakat di level ke bawah itu menilai negara ini dari sisi terdekat mereka. Maksud saya dari tetangga kanan kiri yang sebenarnya cara pandangnya udah pendek duluan. Bahwa itu adalah asumsi sebagian. Sebenarnya kalau dibuka secara nasional, saya anggap beberapa program strategis saja ya. Apa kita sebut lah ya, MDG misal, atau kemudian koperasi desa. Koperasi Regulasinya Merah itu Putih. bagus sebenarnya. Pemangkasan terhadap regulasi yang biasanya banyak belak-beloknya. Warna birunya. Ini bagaimana negara membuat wadah dari atas kayak MBG dibikin badan. Ini koperasi dirapikan. Artinya nanti distribusi. Selama ini kan yang dapat distribusi dan potongan itu kan menengah ke atas, Mbak. Pajak dan lain-lain. Nah, sekarang presiden kita menginginkan bagaimana itu dirasakan di level terbawah. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti apa. Oke. Kembali lagi kepada pengawasan kata Bang Firly tadi. Tapi saya optimis. Kalau dari kepercayaan hari ini jangan dikasih 100%, nanti pemerintah udah seneng-seneng aja. Ya mendekati lah 100. Harus tetap Tapi- dikasih tantangan ya. Ya. Tapi rasa percaya kami melebihi 100% lah. Optimis. Oke, optimis ya. Optimisnya lebih dari 100%. Yang utamanya adalah optimis. Iya. Kata orang juga ketika kita husnuzon ya kan, insya Allah itu juga akan menjadi doa baik juga buat kita Ada semua. juga. Cakep ya. Ini adem-adem sekali ya pembahasan kita. Coba kalau semua orang, semua pengusaha seperti kalian-kalian ini ya kan, aduh kayaknya kita bisa bergotong royong untuk membangun negara ini menjadi Pasti lebih bisa, baik ya. pasti bisa. Oke, mungkin ada sedikit harapan untuk semua pemirsa kita untuk menghadapi segala tantangan global yang saat ini kita rasakan. Harapannya apa nih dari Mas Firly dulu? Ya harapannya Untuk masyarakat ya ini ya. ya untuk masyarakat ya istilahnya kan kita bagian dari masyarakat nih, dari Masyarakat pandang dan pemirsa pastinya. dari sudut pandang masyarakat dan pengusaha. Kita tetap optimis pertama, yang kedua kita otomatis harus menurunkan gaya hidup lah seperti itu. Gaya hidup berarti kaitannya dengan ego. Ego, terus kita harus lebih kreatif juga untuk menghadapi tantangan-tantangan, ya mudah-mudahan ini adalah tantangan Betul, terakhir dan betul. kita lulus, Mbak. Seperti itu. Kita tetap yakin pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Ya kadang tadi ada sedikit-sedikit yang karena dari bisikan-bisikan sebelah gitu ya, ya, yang benar. mungkin yang mungkin menjadi pertimbangan untuk
ketidakpercayaan atau ketidakyakinan terhadap pemerintah sih seperti itu. Oke, ingat jangan pernah melihat rumput tetangga ya kan, Iya, karena iya, belum lebih. tentu rumput tetangga itu lebih enak daripada tempat kita. Karena mungkin biayanya gede juga tuh. Iya, betul. Lebih hijau, lebih banyak banget. Ini apa sih? Oke, sekarang ke Mas Ramli. Harapannya untuk masyarakat dan juga pemirsa setia Kosan Heni. Kalau saya pakai analogi, masuk kuliah, masuk kampus itu mudah, kadang keluarnya yang sulit. Kan Oke. seperti itu. Nah, jadi masyarakat hari ini yang memilih untuk terjun ke dunia usaha sangat mudah, sangat terbuka, regulasi dan lain-lain, benar. Bahwa Terusan. kemudian dari pinjaman lunak dan lain. Pertanyaan sederhananya adalah ketika sudah nyemplung ke sana, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu. Permasalahannya adalah tantangannya nggak bisa ditebak, unpredictable. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, karena tantangan kita adalah ruang dan waktu. Jadi selama kita meyakini bahwa jalan pilihan kita adalah bagian dari jalan yang terbaik untuk kita, apapun yang terjadi tidak pernah menganggap itu rintangan. Semua adalah tantangan. Mudah-mudahan kita, kata Bang Firly, lulus nih, naik kelas. Oke. Gitu. Itu aja. Karena dengan adanya tantangan bikin hidup lebih hidup ya. Kalau tidak ada tantangan, ya Berarti pendaftaran. berarti ngapain gitu kan, jadinya tidak berwarna ada. lah ya hidup Betul. kita lah ya. Oke, baik, dan sekali lagi terima kasih untuk para Terima narsum kasih, kita Mas hari Ini. ini Senang sudah banget bisa berbagi hadir hari ini. cerita inspirasi ya, Betul. sambil ngopi santai. Kita kayaknya juga jadi penambah semangat saya ya. Saya pengen jadi pengusaha sukses seperti beliau-beliau ini. Gimana caranya ya? Sukses selalu ya dengan usahanya kasih, Mbak masing-masing. Eni. Sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk semua pemirsa setia Kosan Heni. Semoga saja tayangan kita kali ini menjadi inspirasi, dan ingat, apapun yang terjadi saat ini jangan pernah untuk merasa takut, karena setiap hidup kita yang kita lewati itu perlu tantangan. Apapun ujiannya, kita harus tetap menjadi orang yang kreatif, karena selalu ada cara untuk melewati badai yang saat ini berlalu. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa saksikan terus tentunya program Kosan Heni. Jangan lupa follow dan juga subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.